psikologis dan budaya dari sifat rakus. Rakus tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari tanah yang subur bernama keinginan, disiram oleh rasa takut, dan diberi pupuk oleh budaya yang memuja kepemilikan. Untuk memahami mengapa rakus begitu kuat mencengkeram hati manusia, kita perlu melihat akarnya, baik dari sisi psikologis maupun dari sisi budaya yang membentuk cara pandang kita. Secara psikologis, rakus sering lahir dari keyakinan keliru bahwa kebahagiaan bisa dibeli. Kita dibesarkan dengan gambaran bahwa hidup yang berhasil adalah hidup yang penuh dengan tanda kemewahan. Rumah besar, kendaraan mewah, liburan ke tempat eksotis. Sejak kecil, kita dijejali iklan dan cerita yang menghubungkan kesuksesan dengan barang yang kita miliki, bukan dengan siapa kita menjadi. Dalam kerangka pikir seperti ini, memiliki lebih berarti lebih berharga, dan kekurangan berarti kegagalan. Namun, di bawah permukaan ada akar yang lebih dalam. Rasa takut, takut kekurangan, takut kalah, takut tertinggal. Guys, kalian pernah nggak sih lagi Zoom meeting, tapi tetap harus catat poin penting sambil buka email juga? Nah, Takut kekurangan, takut kalah, takut tertinggal. Rasa takut ini mendorong kita menimbun, bahkan ketika kita sudah memiliki lebih dari cukup. Lihatlah garasi yang penuh dengan barang-barang tak terpakai, rekening yang berisi lebih dari cukup untuk hidup nyaman, tetapi tetap terasa belum aman. Rasa aman yang kita cari ternyata tak datang dari jumlah harta, tetapi dari rasa cukup yang tak pernah kita latih. Selain itu, sifat rakus juga dipengaruhi oleh kepribadian. Orang yang narsis cenderung merasa berhak memiliki lebih dari orang lain, sebagai pembenaran untuk citra diri mereka. Mereka yang memiliki rasa entitlement, merasa berhak, akan menganggap dunia berutang kepada mereka. Sementara sifat impulsif membuat seseorang mengejar keinginan tanpa mempertimbangkan akibatnya, sehingga rakus menjadi lingkaran setan yang sulit diputus. Budaya modern memperkuat semua ini. Kita hidup di era di mana pencapaian diukur dengan apa yang terlihat. Media sosial menjadi etalase virtual untuk memamerkan kehidupan, di mana orang merasa perlu menunjukkan pakaian, makanan, mobil, dan liburan mereka. Bukan sekadar untuk menikmati, tetapi untuk mendapat pengakuan. Ironisnya, semakin kita memamerkan, semakin kita membangkitkan rasa iri orang lain, yang pada gilirannya melahirkan siklus rakus di banyak hati. Tak hanya itu, ada faktor biologis yang turut berperan. Penelitian menunjukkan bahwa hormon testosteron, misalnya, dapat mendorong perilaku dominan dan pengambilan risiko yang berkaitan dengan rakus. Artinya, sebagian dari kecenderungan ini mungkin melekat dalam tubuh kita, meski tetap bisa dikendalikan